Selamat datang di Aqua Talk, tempat di mana air, ide, dan inspirasi mengalir. Hari ini adalah podcast perdana kami di program studi aquaculture, dan di mana hari ini kita akan ngobrol seru tentang dunia aquaculture, masa depan pangan, inovasi budidaya modern, sampai pesan khusus untuk kita sebagai mahasiswa angkatan pertama program studi aquaculture. Dan tentunya kita sudah kedatangan nih narasumber spesial yaitu Ibu Reni Ambarawati, SSI MSc, selaku Koorpro di Aquaculture, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Aquaculture. Baik, terima kasih Ibu Reni sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara podcast Aqua Talk ini. Sebelum kita memasuki acara inti obrolan, kami mempersilahkan Ibu Reni untuk menyapa teman-teman Aquaculture. Oke, Assalamualaikum. Apa kabar Aqua Lovers? Ya ini tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Naura. Jadi kenalan lagi boleh ya. Saya Reni Ambarwati, boleh dipanggil Bu Reni. Saya Core Prodi Program Studi S1 Aquaculture FKP UNESA. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas perkenalannya Ibu Reni. Jadi kami di sini akan sharing-sharing terkait aquaculture ini Ibu. Oke, boleh. Saya akan bertanya cerita awal berdirinya program studi aquaculture bagaimana, dan banyak juga teman-teman yang meneliti belum tahu Ibu, apa itu program studi aquaculture dan apakah aquaculture ini hanya sekedar memancing? Iya Bu. Karena banyak dari orang bilang aquaculture itu mancing ya atau ternak lele atau bagaimana. Dan bagaimana juga awal mula program studi aquaculture ini terbentuk di kampus kita. Terima kasih. Jadi tadi kesannya itu aquaculture itu memancing gitu ya. Nah, iya Bu. Iya, oke. Jadi cerita sejarah dulu ya bagaimana aquaculture ini lahir di UNESA begitu ya. Jadi tahun 2024 itu kami mendapat mandat begitu ya dari universitas mendapat mandat dari Pak Menteri langsung waktu itu bahwa bagaimana UNESA menjadi salah satu perguruan tinggi patriot ketahanan pangan. Ya. Jadi memang kehadiran kita itu sejalan dengan ini ya program-program pemerintah begitu. Nah, jadi ada beberapa program studi baru yang waktu itu dirintis di UNESA. Yang salah satunya adalah prodi kita ini ya S1 Aquaculture begitu. Jadi kami waktu itu mendesain mengajukan program studi ini begitu ya. Tentu saja dengan sebelumnya itu melakukan serangkaian kegiatan FGD, benchmark ya. Jadi melihat bagaimana peluang dan juga sekaligus tahu nih tantangannya ke depan itu aquaculture itu apa. Jadi kita siap untuk aquaculture yang ke depan. Nah, tadi ditanyakan, Bu, aquaculture itu apaan sih? Apa hanya ternak lele? Apa hanya memancing ya? Wow, aquaculture memancing gitu ya. Oke, jadi aquaculture itu sebenarnya banyak sudah dikenal dengan nama lain ya. Nama budidaya perikanan begitu atau budidaya perairan. Nah, itu banyak dikenalnya itu di perguruan tinggi lain yang lebih senior ya duluan lahir daripada kita. Nah, kegiatan aquaculture ini sebenarnya memang budidaya organisme perairan dalam lingkungan yang terkontrol begitu. Jadi tidak hanya lele dong. Jadi ada beragam jenis ikan dan organisme akuatik lainnya. Apa itu? Bisa kekerangan, ya kerang, kemudian bisa juga aneka siput yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya ada siput mata tujuh. Nah, istilahnya belum kenal ya kan? Belum. Iya, Pengetahuan baru ini Bu. Iya, nanti kita kenalan ya. Kemudian ada rumput laut, ada juga aneka organisme akuatik dari kelompok krustase yang semuanya itu sumber protein yang tinggi begitu. Jadi sangat berprospek untuk dibudidayakan. Oke. Baik, mungkin itu adalah awal dari program studi aquaculture di Fakultas Ketahanan Pangan gitu Bu ya. Iya. Oke, boleh dilanjut. Baik Bu Reni, kita memasuki pertanyaan yang selanjutnya ini. Untuk peran aquaculture dalam ketahanan pangan dunia ini tuh seperti apa sih Bu? Sekarang kan banyak yang bilang masa depan pangan dunia itu ada di laut dan kolam kan Bu?
Nah, bisa dijelaskan Ibu Reni kenapa aquaculture ini jadi sektor penting untuk masa depan kita? Oke, jadi tadi kita sudah singgung-singgung ya terkait dengan apa itu kaitannya dengan sumber protein ya. Jadi ikan ini salah satu sumber proteinan. Kalau kita lihat berdasarkan data, itu sumber protein ini dipenuhi dari ikan, tidak hanya dari daging dan telur begitu ya. Nah, kebutuhannya itu terus-menerus meningkat. Dan kalau kita hanya mengandalkan dari budidaya dari hasil tangkapan di alam ya, tangkapan dari laut atau dari sungai atau perairan perairan tawar lainnya, itu ada keterbatasan begitu. Sedangkan kebutuhannya terus meningkat, ya kan? Iya, iya. Nah, maka di situ gap yang sangat besar itu di situ kita penuhi dari aquaculture ini. Begitu. Jadi peluangnya sangat besar ke depan gitu. Kita mengembangkan aquaculture terutama aquaculture yang berkelanjutan. Oke. Oke. Terima kasih Bu atas informasi yang sangat menarik ini. Siap. Oke, Baik oke. Ibu, selanjutnya tadi kita sudah singgung masalah aquaculture, peran aquaculture di ketahanan pangan. Sekarang masuk ke dalam inovasi aquaculture untuk kota besar seperti kota di Surabaya ini. Ini ada bagian menariknya Ibu. Banyak orang berpikiran budidaya ikan itu harus punya kolam yang luas, padahal sekarang banyak inovasi yang memungkinkan budidaya dilakukan di tengah kota. Bagaimana tanggapan dari Ibu sendiri? Ya, betul. Kita untuk ketahanan pangan ini ya kita perlu memikirkan bagaimana kalau di skala rumah tangga itu bisa memenuhi kebutuhan proteinnya sendiri begitu ya. Iya. Meskipun kita ada di metropolitan ya, Surabaya kan metropolitan begitu, tapi tidak menutup kemungkinan nih kita membudidayakan ikan itu di lingkungan kita. Jadi ada banyak sekali inovasi yang bisa kita berikan. Yang simple sekali sederhana itu adalah budidaya dalam ember. Nah, itu bisa dibuat juga dilakukan. Meningkat daripada itu ada kita bisa memanfaatkan kolam-kolam bundar, kolam bio dengan teknologi nanti yang namanya bioflok ya. Itu hemat tempat gitu ya, tidak membutuhkan harus punya kolam yang gede sekali gitu enggak. Nah, yang menarik lagi adalah sistem aquaponik. Nah, dengan aquaponik ini ya Mbak Naura kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus ya. Kita bisa nanti sayur dan juga bisa budidaya ikan gitu. Nah, itu ada banyak hal asal kita kreatif gitu. Nah, dan inovatif. Nah, di Iya, Bu. prodi aquaculture ini kalau dikaitkan dengan visinya kita adalah mengembangkan aquaculture yang adaptif, inovatif dan juga kolaboratif. Begitu. Iya. Nah, terima kasih atas Bu Reni atas inovasi yang telah diberikan. Nah, ini teman-teman bisa coba nih inovasi salah satu dari yang sudah disebutkan oleh Bu Reni tadi. Nah, kita akan bahas inovasi tersebut di acara selanjutnya. Dan, oh ya Bu, ini tuh kita memasuki tentang permasalahan prospek kerja untuk lulusan aquaculture. Nah, pertanyaan yang sering ditanyain ke kita Ibu, prospek kerja lulusan aquaculture kedepannya itu bagaimana sih Bu? Kan banyak yang menganggap enteng ya. Katanya lulusan aquaculture itu hanya ternak lele saja. Bagaimana nih tanggapan Bu Reni mengenai hal tersebut? Dianggap enteng ya. Iya, Padahal kalau ternak lele, budidaya lele itu bukan sesuatu yang enteng loh. Itu sesuatu iya, yang wow iya kalau menurut Bu. saya. Apalagi kalau nanti budidayanya itu diintegrasikan dengan teknik-teknik yang inovasi, ya pemasarannya juga. Nah itu justru itu bagus menjadi wirausahawan yang berkelanjutan begitu ya. Dan malah satu kebanggaan sendiri, tidak hanya sekedar mencari pekerjaan tapi itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, Yap. tapi enggak hanya itu kok, tenang aja. Nanti kami akan membekali bagaimana mahasiswa itu menjadi entrepreneur ya, menjadi pelaku bisnis begitu ya. Iya. Itu satu. Yang lainnya oh banyak sekali. Jadi eh, kami baru running tahun pertama ya kan ini Iya. tahun pertama kita Tahun ini pertama. baru merintis begitu ya. Tapi seringkali ibu mendapat permintaan atau mendapat informasi lowongan pekerjaan di bidang aquaculture. Nah, apa saja itu bisa teknisi,
ya di bidang aquaculture, kemudian laporan, supervisor, begitu, asisten peneliti, begitu ya. Sangat banyak, sangat terbuka lebar peluang-peluang kerja di bidang aquaculture. Kalau mau studi lanjut, oh tentu saja sangat bisa. Oke. Kebetulan saya juga sempat dapat cerita Ibu. Saya saat pertama kali masuk program studi aquaculture ditanya ingin selanjutnya seperti apa, lanjutannya nanti dari lulusan program studi aquaculture mau kemana. Jujur dari saya sendiri masih belum terbentuk, tapi mungkin dengar dari informasi Bu Reni, saya akan memikirkan ke depannya bakal bagaimana untuk prospek kerjanya. Karena sangat menarik tadi Ibu, ada beberapa yang menarik. Ya, jadi sudah ada insight ya, ada gambaran begitu dan ya insya Allah kita akan terus ada gitu ya. Karena tadi itu kita punya prospek yang luas, Indonesia ini untuk bidang aquaculture yang berkelanjutan dan kita bisa ada di situ begitu. Iya, berarti udah nggak usah dikhawatirkan lagi ya Bu ini. Ya, selama kita mau berusaha. Iya. Baik Ibu, mungkin untuk sesi sharing kita sebentar lagi akan berakhir dan saya ingin bertanya, menyampaikan pesan untuk mahasiswa angkatan pertama boleh disampaikan untuk teman-teman kita. Pesan apa ya? Ya, Ya, nasihat-nasihat ya, gitu, ya. Bu. Kalau harapan Ibu sebagai mahasiswa pertama ini tentunya nanti ya memang Ibu menyadari ya effort kalian itu sebagai mahasiswa pertama sangat-sangat dalam tanda kutip berat begitu ya. Karena nggak punya cutting ya, Nah, iya punya Bu. kakak tingkat. Tetapi kami di Prodi Ibu berusaha untuk menghadirkan sosok-sosok cutting di keluarga kita gitu ya. Kami para dosen, Ibu sendiri juga berusaha ingin dekat dengan kalian semua sehingga kalian tidak ada apa namanya itu ya, bahasanya Gen Z sekarang itu ya, ya tidak kehilangan pengasuhan gitu ya. Iya, karena nggak punya itu tadi, nggak punya cutting gitu ya. Iya. Nah, kalau yang ingin Ibu pesankan ya tentu saja manfaatkan kesempatan di aquaculture ini dengan sebaik-baiknya ya. Eh, Masuk di UNESA ini keren loh gitu. Banyak yang iya. ingin masuk di UNESA kan ya. Iya, benar. Masuk aquaculture ini juga saya rasa itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Mari kita tumbuh bersama, berproses bersama dan sebentar lagi tidak lama lagi tahun depan itu kan cepet banget ya. Iya, Bu, Ya, nggak kalian kerasa. sudah akan punya adik gitu ya. Jadi akan menjadi cutting Iya. begitu. Jadi ya semoga bisa menjadi cutting yang akan memberikan contoh-contoh yang baik kepada adik-adiknya kelak gitu ya. Iya, Mari kita berproses bersama, belajar bersama, berprestasi bersama juga. Iya. Baik. Terima kasih Bu atas nasihat yang telah diberikan kepada kami ya sebagai angkatan pertama ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan dari Bu Reni tersebut. Bu Reni ini luar biasa banget ya, banyak wawasan yang telah kami dapat dari perbincangan hari ini. Dan kita pulang ini nggak membawa hal yang tangan kosong, kita membawa sejarah dari Prodi Aquaculture ini. Kita tadi udah ngobrol mulai dari sejarah, pentingnya aquaculture bagi masa depan pangan Indonesia, inovasi untuk perkotaan, hingga prospek karir yang sangat luas. Nah Ibu sebelum penutupan, boleh nggak kita sama-sama jargon kita? Oke, boleh jargon yang mana ini? Kita ada 2 jargon ya. Mau yang aquaculture atau aquaculture UNESA? Aquaculture UNESA. Boleh. Oke. Yang Yang mana? Yang aquaculture cerdas itu ya kayaknya. ya, aquaculture cerdas, pangan berkualitas, wirausaha tuntas. Oke. Boleh dicoba dulu Ibu, Oh, biar nanti boleh. teman-teman bisa mencoba di rumah. Oke. Coba Livia yang aquaculture UNESA ya. Oke. Oke. Saya yang ngomong aquaculture Siap. UNESA. Baik. Aquaculture UNESA, aquaculture cerdas, pangan berkualitas, wirausaha tuntas. Oke. Sama satu lagi jargon yang kita sendiri Ibu boleh? Boleh. Baik. Aquaculture, blukutuk blukutuk, biru biru jos. Yeay.
Baik, terima kasih Ibu sudah hadir di Aqua Talk. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan juga tetap selalu belajar. Dan ingat, di Aqua Talk ini inspirasi selalu mengalir. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.